Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Amma ba'd, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, inayah dan kasih sayang Allah selalu menaungi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Momentum kita bulan ini bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, momentumnya momentum Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini kalau kita baca di dalam buku-buku tarikh, buku-buku sirah nabawiyah, terjadi peristiwa ini pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian ini disebut sebagai Amul Huzn. Jadi tahun duka cita. Rasulullah saat itu pasca diembargo selama 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu paman tercinta beliau yang mengasuh beliau dari kecil, melindungi beliau, menjaga beliau, mendukung perjuangan beliau, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia, wafat. Begitu juga dengan istri kinasih beliau, istri tercinta beliau, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan dalam buku Sirah Nabawiyah, Isra Mi'raj ini sebagai kado penghibur spiritual dari Allah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kita akan membicarakan peristiwa Isra Mi'raj ini dari perspektif Badi'uzzaman Said Nursi, salah seorang ulama besar dari Turki. Beliau dalam kitabnya Risalah An-Nur, dalam salah satu kitabnya, kitab yang berjudul Al-Kalimat, ini kitabnya. Di sini dalam kalimat yang ke-31, beliau menulis Al-Mi'rajun Nabawi, Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau membahas secara terperinci apa itu hakikat Mi'raj, apa itu hikmah Mi'raj. Lalu juga samrot, ya. Jadi samroh, buah Mi'raj, faedah Mi'raj, sangat detail. Tapi di sini kita akan membicarakan saya akan meringkas poin-poinnya saja. Karena Said Nursi ini menjelaskan Mi'raj ini menarik. Menjelaskan maknawi Mi'raj, pesan-pesan spiritual, rahasia-rahasia Mi'raj itu disingkap oleh Said Nursi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita temukan dalam buku-buku Sirah Nabawi itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, Isra Mi'raj, Isra perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Lalu dari Masjidil Aqsa inilah Rasulullah melakukan Mi'raj, naik sampai ke langit pertama, sampai langit ke-7, lalu sampai Sidratul Muntaha, masuk ke mustawa, berhadap-hadapan langsung dengan Allah, berdialog. Nah, apa sebetulnya hakikat Mi'raj ini? Nursi menjelaskan banyak detail-detailnya, tapi saya ingin meringkas dalam 3 poin. Kata Said Nursi yang pertama begini, Allah ini menciptakan satu istana agung, kata Said Nursi. Satu bangunan alam semesta yang sangat maha akbar. Bangunan yang sangat maha akbar ini sangat agung sekali, sangat indah sekali, dan sangat sempurna. Dari
alam semesta yang sifatnya kasat mata yang bisa kita amati, dunia, bumi, matahari, galaksi-galaksinya yang diteliti oleh para saintis, dari yang sifatnya material sampai yang sifatnya spiritual. Dari yang sifatnya kasat mata sampai yang sifatnya tidak kasat mata. Dari yang sifatnya lahiriah yang bisa kita lihat, kita amati, kita observasi, sampai yang sifatnya batiniah tidak bisa kita amati, kita observasi, tapi dengan pendekatan keyakinan, keimanan secara spiritual. Nah, ciptaan ini, kata Said Nursi, ini sangat agung, mengandung banyak sekali rahasia, menyimpan pesan-pesan intelektual, pesan-pesan moral, sekaligus pesan-pesan spiritual yang nantinya akan mengantarkan orang yang membacanya, memahaminya, mengenalinya, mengenal hakikat ketuhanan, hakikat rububiyah, hakikat uluhiyah. Nah, untuk membaca alam semesta yang paripurna ini, kata Said Nursi, ciptaan Allah yang sifatnya material dan spiritual, alam dunia, alam semesta ini sampai alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahut, alam ketuhanan, ini butuh seorang manusia yang paripurna juga, kata Said Nursi. Butuh manusia yang kapasitasnya ini connect, nyambung dengan keadaan alam yang Allah ciptakan ini, alam material dan alam spiritual. Ini sudah disiapkan oleh Allah, insannya adalah Nabi Muhammad. Nah, saya ingin mengutip satu ilustrasi dari Said Nursi yang bagus begini. Kata Said Nursi, untuk memudahkan pemahaman ini, kata Said Nursi, bayangkan ada seorang ilmuwan yang sangat hebat sekali. Ilmuwan ini mengarang satu kitab, satu buku yang komprehensif. Dalam setiap satu halaman buku ini mengandung makna hakikat seperti 100 buku. Dalam setiap satu baris kalimat di buku ini mengandung makna hakikat seperti 100 halaman. Lalu dalam setiap satu kata dalam halaman buku ini, setiap satu kata mengandung makna hakikat yang terkandung dalam 100 halaman. Lalu dalam setiap satu huruf, kata Said Nursi, mengandung makna hakikat yang terkandung dalam setiap 100 baris. Nah, secara keseluruhan buku ini kalau dibaca mengandung makna yang sangat menakjubkan sehingga orang yang membacanya akan mengenal kesempurnaan sang pengarangnya. Tapi yang membaca buku ini tidak sembarangan orang. Hanya orang juga yang mempunyai kapasitas kesempurnaan. Nah, alam ini ada alam material, ada alam spiritual, ada alam sufla, ada alam ulia, alam malakut, alam jabarut, ada alam lahut. Yang ini punya makna juga, kata Said Nursi. Nah, karena ini sudah disiapkan oleh Allah, lalu insan yang paling sempurna juga Rasulullah, maka Rasulullah diangkat. Mi'raj ini harus, kata Said Nursi, untuk Rasulullah supaya membaca, masuk ke pintu langit, membaca fenomena alam malakut dengan semua keajaibannya, keagungannya, kesempurnaannya, rahasia-rahasianya dibukakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengajarkan umat manusia, kata Said Nursi. Makanya Mi'raj ini emang harus. Nah, ini yang pertama. Jadi karena memang alam ini diciptakan oleh Allah, ada tingkat-tingkatannya, ada rahasia-rahasianya, ada makna-makna yang sempurna yang harus dibaca juga oleh insan yang paripurna. Insan yang sempurna ini, insan kamil ini Rasulullah. Karena itu Rasulullah Mi'raj. Nah, aspek yang pertama ini, kata Said Nursi, sebenarnya menunjukkan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan makom Rasulullah. Ini yang pertama, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Said Nursi begini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah masuk ke langit pertama. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua. Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihimassalam. Lalu masuk ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam.
naik sampai ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tahapan-tahapan. Sebetulnya langit ketujuh ini metafora, artinya tidak ada batasnya sebetulnya langit ini. Tapi ini untuk memudahkan pemahaman kita. Sampai langit ketujuh, lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke mustawa, berdialog dengan Allah. Nah, kata Said Nursi begini, tahapan-tahapan ini memang harus dilalui oleh Rasulullah. Tahapan-tahapan makom-makom para nabi ini. Kenapa? Makom-makom para nabi ini, kata Rasulullah, sebetulnya merupakan tajaliat asma Allah. Jadi para nabi ini memanifestasikan, mewujudkan, mengimplementasikan, menampilkan sifat-sifat Allah, tapi belum komprehensif. Yang komprehensif itu Rasulullah. Nah, saya ingin mengutipkan begini, saya ingin mengutip langsung kalimat-kalimat dari Said Nursi. Kata Said Nursi begini, Rasulullah itu menggenggam Ismul A'zam dan seluruh Asmaul Husna itu terjelma, termanifestasi, tampil dalam diri Rasulullah. Kata Said Nursi, wa hakadza far-rasulul a'zamu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasul yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu qad hadhiya bil ismil a'zam. Sesungguhnya beliau Rasulullah ini telah menerima Ismul A'zam, isim nama Allah yang paling agung. Wali anna nubuwatahu ammatun syamilatun. Karena kerasulan, kenabian Rasulullah itu ammatun syamilatun, sifatnya umum, universal dan komprehensif untuk semua umat manusia, dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Dari orang awam sampai wali-waliullah yang abdal, Rasulullah itu pesannya akan disampaikan kepada mereka dan seluruh umat manusia. Waqutnala, nah ini dia. Waqutnala jami'a tajaliyatil asma'il husna. Dan Rasulullah telah menerima tajaliyat, manifestasi semua Asmaul Husna Allah. Jadi kalau kita sebut 99 Asmaul Husna Allah, dari asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya, sampai As-Sobur, As-Syakur misalnya, ini sudah bertajaliat, sudah termanifestasi dalam diri Rasulullah. Fa inna lahu alaqatan idzan ma'ajami'i dawairir rububiyah. Karena itu sesungguhnya Rasulullah ini mempunyai hubungan, relasi, koneksi dengan seluruh tingkatan wilayah rububiyah Allah. Ketika masuk ke alam malakut, itu ada pengaturan eksistensi alam malakut, Rasulullah terkoneksi, memanifestasikan semua sifat-sifat Asmaul Husna. Fala Buddha, kata Said Nursi, anna haqiqata mi'rajihi taqtadi muqabalatal anbiya wahum zawu maqamin fitil kaddawair. Maka mau tidak mau pasti harus Rasulullah sesungguhnya melaksanakan Mi'raj ini, harus bertemu dengan seluruh nabi-nabi, yang nabi-nabi ini zawu maqamin fitil kaddawair. Nabi-nabi ini mempunyai makom-makom khusus dalam tingkat-tingkatan di alam malakut ini. Wa mururuhu min jami'it tabaqat, kata Said Nursi. Dan Rasulullah melampaui makom-makom para nabi ini. Said Nursi memberi contoh menarik begini. Misalnya ketika masuk ke langit yang kedua, Nabi Isa itu yang paling dominan menjelmakan asma Allah sebagai Al-Qadir. Sebagai Al-Qadir, yang maha kuasa. Tampil sifat Allah dominan pada Nabi Isa. Lalu pada Nabi Musa itu tampil asma Allah Al-Mutakallim, yang maha berbicara. Rasul juga berdialog dengan Nabi Musa lalu melampaui semua sifat-sifat ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu tajaliyatnya dengan seluruh Asmaul Husna. Karena itu kata Said Nursi, makom-makom para nabi ini ditemui oleh Rasulullah dan dilampaui. Nah ini kata Said Nursi, Mi'raj itu
Allah menyingkap makom-makom para nabi, lalu Rasulullah melampaui makom-makom para nabi ini. Jadi Mi'raj ini memang peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, dari langit ketujuh digambarkan oleh para ulama, Rasulullah itu oleh malaikat Jibril dikawal sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ya Sidratul Muntaha itu kalau secara tekstual artinya ya pohon penghabisan. Tapi kita tidak tahu hakikatnya. Nah, ketika sampai di Sidratul Muntaha ini, Rasulullah dalam banyak riwayat disebutkan menembus 70.000 tabir cahaya. Ada hijabnya itu dari cahaya ditembus oleh Rasulullah. Nah, malaikat Jibril ini ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, aku berhenti di sini, silakan engkau masuk ke Sidratul Muntaha, lalu masuk sampai Mustawa." Lalu kata Nabi Muhammad, "Kenapa ya Jibril, engkau kok tidak mengantar aku masuk ke dalam?" Lalu kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, makomku sampai di sini." Lalu Rasulullah mengungkapkan satu ungkapan yang menarik. Ayat rukul kholilu kholilah. Apakah kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Maksudnya, apakah kekasih, yakni malaikat Jibril, akan meninggalkan kekasihnya, yakni Muhammad? Nah, ini karena Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ini sudah sangat dekat sekali. Jadi, mereka ini kekasih. Sangat dekat sekali, akrab sekali, karib sekali. Lalu malaikat Jibril tetap menjawab, "Ya Muhammad, hadza maqami. Walau jawaztuhu la ahrokotin nur. Jadi kalau saja, ya Muhammad, makomku sampai di sini aja. Aku nggak bisa ngantar engkau masuk ke dalam sampai engkau berhadap-hadapan dengan Allah, sampai engkau di makom mustawa, berhenti di mustawa, tidak sanggup. Walau jawaztuhu la ahrokonin nur. Kalau aku masuk juga ke dalam, cahaya akan membakar tubuhku, aku tidak mampu ya Muhammad." Lalu Nabi Muhammad masuk ke Sidratul Muntaha, melewati Sidratul Muntaha, ada satu tempat namanya Mustawa. Para ulama mengatakan hadza maqamul khitab. Makom khitab, yakni makom Rasulullah itu berhadap-hadapan langsung dengan Allah, beraudiensi, berbincang-bincang dengan intim sekali, dekat sekali, mesra sekali. Tapi bila kaifah, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Nah, pada keadaan yang ketiga ini, lagi-lagi kata Said Nursi, kata para ulama, Rasulullah ini menunjukkan Mi'raj ini dengan tiga hal ini, menunjukkan makom Rasulullah yang sangat agung dan mulia sekali. Makanya Mi'raj ini disebut sebagai mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah yang sangat agung sekali. Rasulullah melampaui makom-makom para nabi, semua dilampaui. Lalu hatta makom malaikat Jibril, malaikat yang muqarrabin, yang sangat dekat sekali dengan Allah, menyampaikan berita kepada Rasulullah. Tapi ternyata ada makom yang tidak bisa dilampaui oleh malaikat Jibril. Ternyata itu makom Rasulullah yang dekat sekali, yakni makomul khitab. Makom di mana Rasulullah berhadap-hadapan langsung dengan Allah, berbincang-bincang langsung dengan Allah, berkomunikasi dengan intim, dekat, mesra sekali dengan Allah. Kata Said Nursi, ini makom yang menunjukkan kedudukan Rasulullah sangat agung sekali. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah sampai di sini sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini ketika berisra Mi'raj dengan tubuhnya secara jasmani dan juga dengan ruhaninya, atau hanya ruhnya saja? Nah, para jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa Rasulullah ini Mi'rajnya dengan tubuh, jasmani, dan juga ruhaninya. Nah, ini memang tidak bisa kita gunakan dengan pendekatan scientific method, dengan pendekatan ilmiah, pendekatan empiris. Kita harus menggunakan, kata kaum sufi, mystical method, pendekatan mistik, atau pendekatan sufistic method, pendekatan sufistik. Bagaimana? Kata Said Nursi begini, ada yang menarik. Kata Said Nursi begini, bayangkan sebagaimana kaum cendekiawan dengan kekuatan nalarnya, dengan kekuatan khoyalnya, dengan kekuatan imajinasinya, dia bisa mengembara dengan kecepatan secepat kilat, mengelilingi alam semesta ini. Sebagaimana
para aulia, para wali Allah, kata Said Nursi, dengan kekuatan ruhaninya dia bisa mengembara secepat kilat seluruh semesta ini. Lalu sebagaimana para malaikat dengan kekuatan cahaya tubuhnya ini yang semuanya cahaya bisa sekejap secepat kilat dari ars turun ke bumi lalu naik lagi dari bumi ke ars. Nah, begitu juga Rasulullah, kata Said Nursi. Kekuatan ruhaninya ini jauh lebih lembut dari kekuatan imajinasi para kaum cendekiawan. Lebih lembut, lebih halus dari kekuatan ruh para aulia. Lalu juga lebih jernih, lebih halus, lebih bercahaya daripada cahaya tubuh para malaikat. Nah, ketika Isra Mi'raj ini, kata Said Nursi, potensi Rasulullah itu diaktualisasikan betul-betul secara maksimal oleh Allah, naik menembus alam malakut, alam jabarut, sampai alam lahut, sampai berhadapan-hadapan dengan Allah. Jasadnya takluk, ikut dengan ruhaninya menembus batas-batas langit, batas-batas alam jabarut, batas-batas alam lahut, kata Said Nursi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam teori sufistik ada yang menarik begini. Kata kaum sufi, kita ini kan terdiri dari jasmani dan ruhani. Lalu biasanya kebanyakan kita memberi makan banyak jasmaninya. Kita orang awam. Lalu ketika kita memberi makan lebih banyak jasmaninya, ruhani kita takluk dengan kekuatan jasmani kita. Ruhani kita tidak bisa menaklukkan jasmani, tapi jasmani menaklukkan ruhani. Nah, ada orang-orang, para waliullah, kaum arifin, orang arif billah, mereka ini memberi makanan ruhani ini lebih banyak daripada jasmaninya. Puasa, zikir, wirid, riyadoh, membersihkan hati, hingga inkisab. Lalu ruhaninya ini menjadi lebih kuat dari jasmaninya. Nah, kata kaum sufi, ketika orang ini lebih kuat ruhaninya daripada jasmaninya, jasmaninya takluk dengan perintah ruhaninya. Makanya ada aulia-aulia Allah, kita mendengar dalam kisah-kisah buku tasawuf misalnya. Itu misalnya mereka ada di Basrah, ada di Irak, ada di Baghdad. Lalu tiba-tiba mereka ingin ke Mekah. Ingin sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba jasadnya sudah ada di Masjidil Haram. Ingin berziarah kepada Rasulullah. Ingin ke makom Nabi. Lalu misalnya mereka ingin ke Madinah. Sudah sampai di Madinah. Dari Mesir ingin ke Masjidil Haram. Sudah sampai di Masjidil Haram. Kenapa? Kekuatan ruhaninya mengalahkan jasmaninya. Jadi ketika dia kerentek, dia terdetik ingin ke Mekah, jasmaninya ikut. Mengikuti ruhaninya. Nah, Rasulullah, kata Said Nursi, pada Isra Mi'raj ini kekuatan ruhaninya itu dimaksimalkan, aktualitasnya maksimal sekali oleh Allah, dimaksimalkan sehingga jasmaninya ini juga jadi lembut, jadi halus seperti cahaya, ikut kekuatan ruhaninya sehingga bisa menembus batas-batas alam langit, alam jabarut, alam lahut sampai berhadapan dengan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, lalu sampai di sini apa hikmah Isra Mi'raj? Apa saja samroh, buah-buah Isra Mi'raj? Apa saja fawaid, kata Said Nursi? Faedah Isra Mi'raj tentu banyak sekali, tapi kita lanjutkan pada perbincangan selanjutnya, pada episode selanjutnya nanti insya Allah akan kita bicarakan hikmah Isra Mi'raj yang bermanfaat bagi kehidupan kita secara praktis. Mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membuka perspektif kita dan memberikan sedikit manfaat bagi kita. Amin. Baiklah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.